Oke, pakai kacamata dulu biar melihat lebih jelas dan menutupi bintit. Ini kenapa bintit selalu ditanya ngintipin siapa? Ngintipin bapak lu lagi pup. Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman QODAR pakai Q. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, sekalinya ketemu. Gua ngikutin request kalian yang DM-nya banyak banget. Katanya, "Bang, bagusan skincare ini, Bang, bagusan skincare ini." Yang mana Bang yang bagus? Oke, gua bikin ini ya. Sekalinya kita bertemu, gua bakal adu domba 2 skincare lokal buat cowok. Mana nih yang paling bagus ya? Oke, di sini ada 2 skincare lokal yang minta dibandingin sama kalian. Walaupun sebenarnya yang ngechat cuma 1-2 orang aja, tapi tetap gua listen. Gua dengar. Gua dengar. Walaupun agak budak dikit sih. Oke, skincare yang bakal gua adu domba hari ini adalah Leo dan juga Lucky Man. Jatuh sekali. Ada 3 yang bakal gua bandingin, yaitu face wash, serum, dan juga sunscreennya mereka. Karena buat cowok sebenarnya paling penting itu aja sih. Sebenarnya ya udah. Oke, yang menjadi bahan pertimbangan hari ini adalah dari harga, kemasan, tekstur, dan juga kandungan. Yang terakhir ya gimana di kulit wajah gue enak atau enggak sesuai dengan pengalaman gue sendiri ya guys. Rekomendasi gue sendiri dua-duanya gue coba. Nah, stay. Tapi sebelumnya gue mau minta subscribe, like, dan juga komen dulu ya. Gue udah capek-capek nih ya bikin YouTube ini buat kalian, tapi nggak di komen, nggak nggak di subscribe sama nggak di like. Nanti gue mager lagi bikin, oke? Lagian emang masih ada YouTuber cowok yang review, kayaknya cuma gue doang deh sekarang. Please, gue pengen bertahan di YouTube. Please, subscribe, comment, like, share. Yang bakal kita pertama kali untuk dibahas adalah dari face wash-nya mereka. Yang Leo adalah Exclusive Facial Wash Scrub. Yang Lucky Man adalah Purifying Deep Facial Wash. Mana yang paling bagus menurut kalian? Udah tahu jawabannya? Kalau udah tahu langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Yang pertama kita dari packaging. Packagingnya sebenarnya dua-duanya hampir sama. Tapi yang Leo ini dia lebih ke dark gray. Dan yang Lucky Man ini adalah hitam. Menurut gua sama aja. Ini juga 70 ml, yang ini 100 ml. Bedanya sedikit. Menurut gua untuk dari kemasan untuk pencuci wajahnya satu-satu nilainya. Dari harga, yang Leo ini harganya 88.880. Kenapa bikin harganya seperti itu, Pak? Dan untuk face washnya yang Lucky Man 59.000, jauh lebih murah. Kalau soal harga udah pasti menang si Lucky Man buat gue. Nah, yang paling penting adalah dari tekstur. Yang pertama kita tekstur si Leo terlebih dahulu. Untuk teksturnya Leo dia kental ya guys. Ada sedikit buliran-buliran kecil. Buliran-buliran kecil nggak tuh? Kayak scrub yang di kulit wajah itu aman dan dia nggak bikin, menurut gua nggak sakit. Ada beberapa scrub yang bikin sakit, tapi yang Leo ini nggak, kayak aman aja. Jadi gunanya si scrub dia tuh untuk membersihkan kulit wajah secara mendalam. Pemakaiannya ya satu atau enggak 2 kali sehari aja cukup. Yang berikutnya dari si Lucky Man. Yang Lucky Man ini dia teksturnya itu kayak gel. Tuh, gel seperti ini. Ini gue suka kadang kalau misalkan gue lagi panas nih mukanya atau enggak kepanasan, gue suka pakai yang Lucky Man. Tapi kalau misalkan lagi biasa aja, gue not really interested sama pencuci wajah yang bentuknya seperti ini, apalagi buat cowok. Kenapa? Karena kalau misalkan cowok, pencuci wajah itu enakan yang sebenarnya agak kerap, apalagi kalau aktivitasnya dari luar. Kecuali kalau lu kepanasan dan kulitnya wajahnya kebakar, lu bisa pakai ini. Tapi ini juga nggak bisa dipakai karena dia ada kandungan AHA, BHA, PHA, dan juga PGA yang nggak bisa dipakai tiap hari. Itu aja sih. Nah, untuk yang paling penting adalah dari kandungannya. Yang Leo ini ada kandungan niacinamide, Passagius Erasmus root extract. Ini tuh gue sulit banget. Gue harus sekolah. Gue tuh harus sekolah kedokteran kayaknya biar apal nih cara bacanya. Dan juga DNA salmon.
Kalau misalkan lu tahu DNA salmon itu diekstraknya susah, dan biasanya kalau misalkan lu ke beauty salon atau ke klinik beauty, kecantikan, kegantengan, DNA salmon itu harga satuannya itu mahal banget. Harga treatmentnya itu mahal banget. Nah, di sini sudah ada kandungan DNA salmon yang sebenarnya cowok butuh apa nggak butuh. Untuk apa? DNA salmon kebutuhannya, manfaatnya untuk skincare, gue tulis di sini. Nah, untuk yang Lucky Man, dia tuh ada kandungan yang tadi gue bilang PHA, AHA, BHA, PGA, dan juga Acne Burst. Nah, AHA, BHA, PHA itu sebenarnya nggak bisa dipakai setiap hari, apalagi kalau misalnya lu mau panas-panasan atau nggak beres panas-panasan yang tadi gue bilang. Ya, itu nggak bisa dipakai tiap hari karena dia jatuhnya tuh eksfoliasi. Jadi sebenarnya kalaupun lu mau pakai Lucky Man, boleh aja. Tapi ini dipakainya pada malam hari aja untuk gue pribadi dan nggak bisa pakai tiap hari. Walaupun harganya dia 59.000, itu yang gue bilang, ini tetap harus punya pencuci wajah yang lain. Dan untuk yang Leo ini bisa dipakai setiap hari, pagi dan juga malam. Udah gitu kandungan DNA salmonnya yang bisa membersihkan yang apa ya? Jadi di sini walaupun harganya lebih mahal sedikit ya untuk yang Leo karena dia ada DNA salmonnya ya untuk pencuci wajahnya, gua bakal kasih winning di kandungan dan juga pencuci wajahnya di Leo. Mahal dikit nggak ngaruh karena ini bisa pakai tiap hari. Yang kedua di sini sudah ada serum wajah. Gue mau ngomong apa ya? Untuk dari kemasan menurut gue aman-aman aja dua-duanya. Ini Leo dia kemasannya serum seperti biasa. Lucky Man dia tutupnya seperti ini ya, plastik ya, oke lah. Tapi dari ininya juga masih sama aja kayak Leo. So, untuk packaging menurut gua 50-50. Oke, untuk si serum ini harganya kalau Leo itu di 118.800. Leo suka banget sama angka 8. Kenapa? Infinity. Ya, biar muter terus gitu. Dan untuk yang serumnya Lucky Man adalah 90.250, perbedaannya hampir 30 ribuan. Nah, perbedaannya bisa sejauh itu kita breakdown dari tekstur dulu. Oke, untuk teksturnya Leo dia mengental ya guys. Ini adalah jenis serum yang gue suka. Dia nggak terlalu cair, nggak terlalu kental. Tapi ketika di blend itu dia pertama dingin ya, walaupun nggak ditaruh di kulkas. Dan agak ada sedikit lengket-lengketnya. Sebenarnya kenapa gue suka sama serum yang bentuknya nggak terlalu cair dan nggak terlalu lengket, dan ketika dipegang dia nggak terlalu nggak terlalu lengket banget, you know what I mean, dan nggak terlalu cair banget. Itu karena serum yang pertama kali gue coba adalah serum yang bentuknya seperti itu, dan biasanya serum yang teksturnya seperti itu di kulit wajah gue lebih kerasa dan lebih enak gue pakainya. Lebih ke referensi kulit wajah gue aja sih. Teksturnya yang Leo. Nah, kalau misalkan serumnya bentuknya segini ini, jadi harus dipencet beberapa kali dulu. Oke, untuk serumnya yang Lucky Man, dia lebih cair dan ya lebih watery kayak gitu. Nah, gua suka-suka aja sih. Cuman kayak yang kayak gini tuh biasanya beberapa waktu itu langsung menyerap, which is really good. Tapi di kulit wajah gue pengen ketika gue beres skincarean itu masih ada rasa gue beres skincareannya. Ngerti nggak maksud gue? So, untuk si tekstur gue kasih winning di si Leo ini. Nah, sekarang adalah kandungan dari serum. Kedua serum ini apa sih bagusnya? Untuk serum yang Leo ada kandungan niacinamide 5%, ceramide 2%, dan juga centella asiatica. Terus ada kandungan citrus Jonas fruit extract juga. Nah, gua kenapa suka tekstur yang gue bilang tadi, karena dia ada kandungan niacinamide-nya. Kandungan niacinamide biasanya bikin serum itu lebih lebih agak sedikit kental dan juga agak lengket. Gak tahu sih. Yang kalau gue salah, cimiu ya. Correct me if I'm wrong. Kandungan niacinamide 5% ini adalah kandungan yang kalau misalnya lu pemula mau cobain mencerahkan kulit wajah, ini cocok banget. Nggak terlalu keras dan juga nggak ada banget efeknya. Ini dijelasin 5%. Nggak tahu nih Doktip udah review apa belum ya. Yang jelas kalau misalnya 5% di kulit wajah gue, kalau misalkan gue lagi kusam-kusam ya terus gue pakai, itu dalam 2 minggu aja udah kelihatan banget cerahnya. Itu kandungan 5%. Berikutnya ada kandungan ceramide 2%. Nah, buat lu yang pemula nggak usah
khawatir, lu pasti cocok pakai ini karena sifatnya dari ceramide itu dia itu untuk orang yang baru mencoba skincare, dan juga kalau misalkan lu kulitnya kemerahan atau iritasi segala macam, gak usah khawatir juga. Ceramide juga bisa memperbaiki kulit wajah itu, dan juga ada kandungan centella asiatica dia untuk menenangkan kulit wajah. Ini kelebihannya dari serum yang Leo Leo. Kalau misalkan lu ada permasalahan tadi, boleh pakai yang Leo Leo. Sedangkan kalau misalnya yang Moonlight Serum ini dia tuh lebih berfokus ke kulit yang berjerawat. Nah, kalau misalnya lu kulitnya berjerawat, beruntusan, kemerahan, bisa pakai yang ini. Karena dia ada kandungan propolis ekstrak yang dimana itu bisa yang namanya mengurus wajah lu yang berjerawat itu. Gua nggak tahu propolis ekstrak itu manfaatnya apa. Tahu gua propolis itu madu yang kandungannya ini gua tulis sendiri di sini. Nah, dari si serum ini winningnya apa? Ini tergantung kulit wajah lu. Kalau kulit wajah lu berjerawat, winning bisa jadi yang Moonlight Serum Lucky Man. Tapi kalau misalnya lu pemula dan pengen kulit cerah, pengen glowing, dan lu pengen merawat kulit wajah lu, kebanyakan kulit wajah cowok juga aman-aman aja, pakainya yang si Leo Leo. So, menurut gue ini win-win tergantung kulit wajah lu. Next, kita langsung ke sunscreen. Nah, sunscreen ini adalah esensial yang wajib banget sebenarnya dipakai di kulit wajah. Ya, apalagi yang aktivitasnya itu ya di luar, panas-panasan gitu. Cuman, sunscreen buat cowok, gue disclaimer dulu, menurut gue agak sedikit terlalu inovatif. Ya, sunscreen cowok itu. Jadi gue rasanya kayak gak ada manfaatnya, kayak gak ada spesial sunscreennya, cuman kayak udah sunscreen aja gitu. Tapi gimana ya, karena terbiasa pakai sunscreen yang udah beredaran di luaran sana, jadi gue expect itu skincare cowok ini mengeluarkan sunscreen yang bener-bener sunscreen. That's it. Tapi that's not matter. That's not matter. Matter. Yang penting adalah jenisnya sunscreen dan bisa menjaga kulit wajah dari paparan sinar UVA, UVB, dan matahari. Yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagusnya tetap diserap. Oke, sebenarnya sunscreen penting, tapi ada hal satu yang menurut gue itu lebih penting skincare untuk cowok itu, tapi jarang banget ada. Ya. Moisturizer. Sekalinya ada moisturizer, kecil banget. Gue pengen itu skincare cowok ngeluarin moisturizer yang ukurannya itu gede, kayak Glad to Glow lah, minimal segede gitulah. Harganya juga murah gitu. Moisturizer itu penting banget buat kulit wajah, apalagi yang kulitnya kering. Tapi si kulit kering biasanya bisa diatasi sama si serum. Si serum itu lebih aktif kalau misalnya lebih efektif ya. Si serum itu lebih efektif kalau misalkan di kulit cowok untuk mencerahkan atau menghilangkan jerawat. Tadi yang udah gue jawab, tergantung referensi kulit wajah lu, pakai serum yang tadi aja. Oke, untuk si sunscreen gue kasih, nggak mau kasih satu-satu sebenarnya, pengen kasihnya 0,5. Karena dari sunscreennya, I'm not a fan sunscreen yang dibuat sama skincare cowok. Tapi sejauh ini ya udahlah, ya nggak apa-apa, pakai, tetap wajib pakai sunscreen biar awet muda gitu. Awet muda. Nah, itu dia requestan salah satu dari 60.000 subscriber gue yang kalian kemana aja gitu. Come to me, biar gue lebih rajin bikin YouTube. Oke, come to me. Jadi, winernya apa? Oke, untuk dari pencuci wajah, winernya gue kasih Leo Leo karena dia ada kandungan DNA salmon. Untuk si serum, gue kasih 50-50, tapi gue lebih merekomendasikan serumnya Leo Leo. Jadi udah 2 tuh, berarti Leo Leo udah mulai menang. Dan untuk sunscreennya, lo mau pakai aja, itu aja. So the winner is Leo Leo. So itu dia guys video kali ini. Thank you so much for watching. Kalau misalkan kalian mau beli produknya yang dari Leo Leo karena skincare winning, gue bakal taruh di keranjang. Kalaupun lo mau skincare-nya Lucky Man, gue juga bakal taruh link di description box. Oke, sebelum gue closing, gue pengen tahu deh menurut kalian mana nih dari kedua skincare cowok ini yang lagi kalian incer atau lagi kalian coba, dan gue mau nanya kalau udah nyoba cocokan yang mana? Kasih tahu gue di kolom komentar sebagai bahan pertimbangan teman-teman yang lain ya. Oke, menurut kalian skincare apa lagi yang harus gue adu domba berikutnya? Kasih tahu gue di kolom komentar juga ya. Thank you so much guys for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.